kalimat yang terakhir dari Injil hari ini itu sudah dipraktekkan oleh Petrus dan Yohanes dalam kisah para rasul tadi. Itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia rupanya ya. Karena itu Paus Fransiskus selalu menekankan tentang bumi dan juga tentang persaudaraan dengan semuanya. Dan memang misionaris itulah kata yang luar biasa ya. Di dalam gereja kita misionaris. Mengapa kita sampai akhirnya menjadi Katolik di sini? Karena misionaris. Hebat juga para misionaris itu sebenarnya kan. Mereka tak tahu apa-apa. Tempat kita ini dari Belanda. Dan hampir ya, semua sudah selesai generasinya. Pastor Leo Josten lah yang terakhir sebagai misionaris dari Belanda. Dan beliau sudah menghadap yang Maha Kuasa. Dan kalau kita lihat juga sekarang dari sini juga sudah mulai ada misionaris. Kurang-kurangnya kalau Kapusin dari Medan sudah membuka misinya di Vietnam. Ada di Vietnam. Kalau SPD sudah sangat jauh ya. Mereka memang itu tugasnya sampai ke Afrika dan dari mana-mana. Dan kata orang memang kalau menurut statistik misionaris dari Indonesia sudah banyak di mana-mana di dunia ini. Suster, pastor, bruder, luar biasa. Dan mengapa bisa ya? Jadi ada seorang misionaris lah, bruder yang mau pergi. Ini misionaris lokal lah sebenarnya kan. Saya mau akhirnya dinasehati pastor lah dia. Kalau kau menjadi misionaris yang terus kau katakan mereka belum tahu Yesus, terus kau ceritakan tentang Yesus. Nanti lama-lama tak mau itu. Tunjukkan dulu keramahanmu, sikapmu, dan selalulah fleksibel. Jangan keras. Ini Yesus. Kalau kau tidak mengenal Yesus, mati kau. Tak boleh begitu. Fleksibel lah, sebagai manusia. Jadi pastor ini mengatakan, kalau kau nanti bertemu dengan tukang sayur umpamanya, bicaralah tentang sayur begini. Nanti yang terus kau langsung, tukang sayur, apakah kau kenal Yesus? Enggak bisa, tak jalan itu. Cara tentang sayur. Kalau nanti kau bertemu dengan tukang tahu, bicara tentang tahu. Jangan langsung, Yesus tak pernah makan tahu. Jangan, tak jadi nanti. Fleksibel lah tentang tahu, bagaimana membuatnya. Lama-lama dia simpati. Kalau kau berbicara tentang, umpamanya bertemu dengan tukang apalah yang membuat gado apa bukan membuat lontong umpamanya lontong. Bicaralah tentang lontong. Semua harus begitu. Itulah misionaris ya. Jangan kau keras. Diamlah bruder ini. Tapi kalau saya bertemu umpamanya di situ tukang sayur ada, tukang lontong ada, tukang tahu ada. Apa yang aku bicarakan? Mudah. Apa? Bicaralah tentang gado-gado katanya kan. Karena gado-gado ketiganya kena katanya kan. Tapi memang ini ada dari cara misi kita ada dua hal yang ditekankan. Pertama, kita harus mewartakan pengalaman tentang Allah. Itu. Pengalaman tentang Allah harus diwartakan. Pergilah ke seluruh dunia bahwa Allah sudah bangkit, sudah mereka kenal pengalaman itu yang harus diwartakan. Dan juga dikatakan yang kedua, pewartaan sejati adalah mewartakan sukacita. Pewartaan sejati bukan mewartakan katanya konsep-konsep tentang Allah, tentang Tritunggal, tentang ini. Yang pertama harus akhirnya sukacita bahwa kita mengenal Allah. Itulah tugas kita. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kedua hal inilah seharusnya yang kita mulai renungkan. Apakah bukan harus ke orang lain ya,
Bukan kita harus pergi ke tempat orang yang memang belum mengenal Yesus, aku misionaris. Tapi di rumah kita atau di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dua inilah yang harus selalu kita wartakan. Bukan dengan berteriak-teriak atau dengan membawa kitab suci pertama kan, tetapi juga yang ini pengalaman Allah. Ya, pengalaman tentang Allah dalam hidupmu. Tunjukkanlah itu, bahwa Allah itu maha kasih dan selalu bisa menolong. Dan ingat juga katanya, pewartaan sejati ialah mewartakan kabar sukacita yang kau alami tentang Allah. Dalam Injil hari ini, Maria Magdalena sangat gembira ketika dia bertemu dengan Yesus. Karena begitu gembira dia berteriak dan pergi, aku sudah melihat Tuhan. Walaupun orang tak percaya, kegembiraan itu juga dari Emmaus, dua murid dari Emmaus didatangi. Mereka langsung bergembira, sukacita, dan itu mereka wartakan. Walaupun yang lain akhirnya tak percaya juga, ke-11 rasul tadi yang menunggu itu, langsung mereka juga bergembira, terkejut dan mewartakan. Semoga kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dimanapun kita berada, yang dua hal inilah yang harus kita wartakan, yaitu pengalaman kita tentang Allah. Tapi pengalaman adalah pewartaan sejati, yaitu kabar sukacita. Dan kita ingat ketika Petrus dan Yohanes dipaksa untuk diam tentang ini, kita harus mengatakan dalam hati atau dalam apapun itu, mana yang lebih benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Jelas taat kepada Allah, wartakanlah pengalaman itu, yaitu sukacita bersama dengan Allah. Amin.